Apa jenis pakaian adat yang paling terkenal dari Sulawesi Selatan? Jadi ini perlu jelaskan ya, pakaian yang ada di Sulawesi Selatan ada 3 etnisnya, masing-masing dari sosial budayanya, masing-masing dari pakaian adatnya. Jadi untuk Toraja sendiri, pakaian adatnya untuk perempuan namanya baju pokok, untuk laki-laki namanya sepak talu buku. Untuk dari Bugis Makassar pakaiannya sama, untuk perempuan namanya baju bodo, laki-lakinya namanya jas tutu. Setelah upacara kematian, kuburlah mayatnya di Gunung Batu yang tadi saya katakan namanya Lokong atau Liang. Nah, setelah itu baru tanduk kerbaunya diletakkan di depan rumah, makanya depan rumah ini banyak tanduk kerbau, melambangkan bahwa di rumah ini sudah mengadakan upacara kematian. Dan kenapa mesti diadakan upacara kematian? Karena itu lambang pengabdian anak kepada orang tua dan penghormatan rakyat kepada pemimpin. Karena orang tua harus kita hormati, pemimpin pun kita harus hormati. Baik gurumu di sekolah, kakakmu, orang tuamu, Pak RT, Pak RW, itu semua kita harus hormati orang yang lebih tua. Dan orang yang berbuat baik, yang bisa mempersatukan orang itu biasanya dihormati. Ya, jadi kamu senantiasa berbuat yang baik untuk teman-teman, biar kamu dikenang. Masing-masing ada juga artinya. Ini artinya kalau warna merah itu artinya warna darah, warna kehidupan. Ada dinamika ya di situ. Putih warna netral atau warna kesucian, terus warna kuning dan warna kejayaan, warna harta, ya bulawan. Kalau warna hitam itu warna kedukaan. Biasanya orang kalau berduka orang pakai baju hitam. Saja ruangan utama yang biasanya terdapat dalam rumah adat Sulawesi Selatan. Untuk ini kan saya tadi sudah katakan ada 3 etnisnya yang ada di Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, dan Toraja. Terus yang kita datangi ini adalah rumah etnis Toraja. Ruangannya terbagi atas 3, yaitu dari depan namanya paluang atau taruh, kamar untuk anak perempuan. Misalnya untuk anak perempuan dan orang melahirkan dan juga untuk berdoa. Terus di tengah ini ruangan untuk anak laki-laki, namanya salibakba, juga berfungsi sebagai dapur, ada dapurnya. Jadi di sini orang makan, setelah makan malam dibersihin, kemudian anak laki-laki tidur di sini. Kemudian bagian belakang namanya sumbung, kamar tidur ayah ibu sekaligus untuk meletakkan jenazah. Ada yang udah meninggal harus kayak didirikan dia. Karena dalam ritual adat untuk orang Toraja, supaya keluarga yang lain datang melayat. Karena kalau udah masuk di kamar nggak bisa sembarang dijemur. Jadi selama 3 hari dipanggillah, diumumkan kepada semua handai tolan untuk datang melihat bahwa melayat, namanya melihat mayat ya, untuk melayat bahwa almarhum atau almarhumah sudah meninggal. Ayo pergi lihat, pergi di besuk ya. Setelah 3 hari duduk baru diberikan di kamar. Itu nggak boleh dijemur sembarang, nggak boleh orang masuk ke dalam. Itu kamar yang sakral. Nah, atap rumah ini melambangkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Tiang-tiang rumah ini menggambarkan kekuatan dan keteguhan masyarakat Toraja. Dan setiap ukiran dan ornamen memiliki makna tersendiri yang mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Toraja. Permisi Bapak, apakah saya boleh mengulangi Bapak tentang Sulawesi Selatan? Sangat boleh sekali ya, sangat silakan. Oh ya, baik Pak. Untuk pertanyaannya, secara singkat saja Bapak, bisa nggak ya Bapak menjelaskan secara singkat tentang profil Provinsi Sulawesi Selatan? Provinsi Sulawesi Selatan ya. Jadi Provinsi Sulawesi Selatan itu kalau kita lihat di peta ya, itu berada di Pulau Sulawesi ya, di mana Pulau Sulawesi itu pulau yang terbagi menjadi beberapa provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Selatan, di mana letak wilayahnya itu berada di bawah ya, paling bawahnya kan selatan, di mana berdekatan dengan Pulau Sulawesi
Tengah ya, Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Barat ya. Kemudian selanjutnya mengenai suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan itu ada suku Makassar ya. Kemudian ada lagi suku Bugis, ada lagi suku tadi yang sudah dijelaskan ya, ada suku Toraja, ada suku Luwu. Itu suku-suku yang berada di di Sulawesi Selatan. Kemudian ibu kota dari Sulawesi Selatan adalah Makassar ya. Jadi kota Makassar itu salah satu kota besar yang ada di Sulawesi Selatan yang menjadi kotanya gitu ya. Kemudian selanjutnya mengenai yang ada di Sulawesi Selatan itu kurang lebih 8 sampai 9 juta ya jiwa. Ya. Kemudian selanjutnya mengenai letak atau luas wilayah Sulawesi Selatan itu kurang lebih 46.700 km. Ya, mungkin itu yang bisa kita jelaskan sedikit tentang Sulawesi Selatan. Alhamdulillah kita bisa mengunjungi anjungan ini ya, Sulawesi Selatan. Jadi kita di sini bisa melihat atau tempat-tempat ya seperti rumah, hiasan dan lain-lain. Dan juga sudah betul-betul dijelaskan ya sedikit tentang kebudayaan atau adat istiadat yang berada di Sulawesi Selatan sendiri.